mau? Wah, jangan ditanya, perut gue udah meronta-ronta minta diisi. Menyibakkan selimut, Lessandra duduk di bawah bersama Stefano. Martabak, bolen pisang, boba, salad, sosis bakar, roti, sate, nasi kucing. Banyak amat, siapa yang mau ngabisin? Tanya Lessandra menatap takjub makanan di depannya. Lo lah, jawab Stefano. No, gue lagi diet. Stefano menoleh menatap Lessandra tak percaya. Diet? Badan krempeng kayak gini mau diet? Gue gak salah denger kan? Enak aja ngatain body gue krempeng. Melempar bantal ke arah Stefano. Dengan sigap Stefano menangkapnya. Kenyataan, dampret Stefano membuat Lessandra mendengus sebal. Lessandra hanya memakan salad buah. Hal itu membuat Stefano berdecak. Emang gadis keras kepala. Mengambil salad itu dan menjauhkannya dari gadis itu. Siniin, Stefano, gue mau makan. Lessandra hendak mengambil salad itu, namun Stefano menjauhkannya. Makan nasi dulu, ujar Stefano. Gak mau salad aja, siniin Stef. Nanti sakit perut Ndra. Makan karbohidrat dulu. Dari pagi kan lo gak makan nasi, nanti baru makan salad. Udah gue bilang gue mau diet, balas Lessandra, membuat Stefano berdecak. Udah deh gak usah diet-diet. Lo sempurna di mata orang yang tulus. Lagian lo berhijab, badan lo gak bakal kelihatan sama orang-orang. Tetep mau diet. Biar apa sih? Biar dilihat cowok-cowok? Iya, emang kenapa? Cemburu? Tanya Lessandra setengah sadar. Ups, cemburu? Kata itu gak ada di kamus gue, ujar Stefano terkekepelan. Apalagi cemburunya sama cewek modelan kayak elu. Lessandra menepis tangan Stefano yang menunjuk di keningnya. Dih, emang gue ngarep lo cemburu sama gue? Enggak, cemburu itu buat orang yang saling suka dan cinta. Wajar sih kalau lo gak cemburu, orang lo gak suka sama gue, ujar Lessandra berdaham canggung. Lo jangan salah mengartikan perkataan gue tadi. Lo jangan ngira kalau gue mau disuka sama lo. Stefano terdiam memikirkan sesuatu. Kalau gue cemburu, berarti lo cinta sama gue. Tapi itu mustahil. Stefano mengangguk paham. Waktu itu gue cemburu liat lo sama Bino. Berarti itu tandanya gue cinta sama lo dong. Ngarang lo. Dahlah gue mau tidur, ujar Lessandra melangkahkan kakinya menaiki kasur. Kesal, itu yang Lessandra rasakan saat ini. Boleh ia sebut kalau Stefano cowok sinting. Makanannya gimana? Taruh aja di kulkas kalau lo gak mau habisin, jawab Lessandra, mencoba memejamkan matanya. Menghela nafas, Stefano menghabiskan makanan itu sebisanya. Serasa sudah kenyang, Stefano memasukkan sisa makanan itu ke kulkas. Lumayan buat diangetin, apalagi martabaknya. Stefano kembali ke atas. Langkahnya terhenti saat melihat Lessandra yang sedang memasukkan obat ke mulutnya. Obat apa itu? Apa Lessandra punya penyakit yang disembunyikan? Dra, itu obat apa? Lessandra terkejut. Dengan cepat ia menyembunyikan obat itu ke belakang. Dra, itu obat apa? Ulang Stefano. Lessandra menatap Stefano gugup. Itu, bukan obat apa-apa kok, alibi Lessandra. Stefano perlahan mendekati Lessandra, membuat Lessandra semakin gugup. Obat apa? Tekan Stefano. Obat? Itu cuma vitamin. Iya, vitamin. Hehehe. Lessandra tertawa canggung. Bukannya percaya, Stefano malah semakin curiga. Coba gue lihat. Enggak. Maksud gue gak usah. Udah, sana lo tidur. Stefano menggeleng. Gue mau lihat dulu itu obat apa. Stefano balikin. Telat, obat yang disembunyikan Lessandra sudah diambil paksa oleh Stefano. Untung saja cowok itu cekatan. Stefano balikin. Stefano menjauhkan obatnya, menatap obat itu. Seketika pupil Stefano membulat saat mengetahui obat itu bukan vitamin tapi obat tidur. Lo ngapain minum obat tidur? Tanya Stefano terheran. Stef, balikin obat itu please. Ngapain lo minum obat tidur? Kali ini Stefano menatap tajam sang empu. Bukan. Jawab, gue butuh jawaban, bukan omong kosong. Lessandra memejamkan matanya. Badannya sudah gemetar. Baru kali ini dibentak seorang Stefano. Lessandra kira walaupun cuek Stefano tak mungkin membentaknya, tapi ternyata tidak.
Stefano menghela nafas. Kali ini tatapannya berubah teduh dan berkata dengan lembut, "Alessandra, jawab gue, kenapa minum obat tidur? Gue susah tidur," jawab Alessandra menunduk. "Sejak kapan?" Alessandra menggigit pipi dalamnya, memberanikan menatap Stefano. "Gue mau jawab, tapi lo jangan marah ya." Stefano mengangguk. "Iya enggak," menghela nafas. "Gue minum obat udah lama," jawab Alessandra. 2 bulan terakhir," tebak Stefano, dibalas geleng Alessandra. "Terus dari kapan?" 2 tahun terakhir." Terkejut tentu saja. Bahkan kini Stefano menatap tak percaya gadis di hadapannya. Ada rasa kecewa dan iba. Stefano sudah menebak, pasti ini semua gara-gara Alessandra tidak bisa melupakan masa lalunya. Maafin gue Steph, bener kata lo, gue emang sinting. Gue lemah gak bisa lupa masa lalu. Gue gak bisa," ujar Alessandra, diakhiri dengan kalimat melemah. Ia tertunduk menahan tangis. Stefano memijat keningnya, lalu menghela nafas mendekat pada Alessandra hingga jarak di antara mereka hampir terkikis. "Gue peluk lo boleh?" Alessandra mendongak, air matanya sudah terjun. Dengan ragu, Alessandra mengangguk. Stefano langsung membawa gadisnya ke pelukannya, mengusap punggungnya agar tenang. Alessandra sudah mengisi terseduh-seduh. Namun, ia tidak membalas pelukan Stefano, hanya menyembunyikan wajahnya di dada Stefano. "Gue ngerti apa yang lo rasain. Gue tahu masa lalu yang pernah lo alami. Ini emang sulit buat dilupakan," ujar Stefano tangis saat Alessandra makin menjadi. "Tapi gak gini caranya, Ndra. Konsumsi obat tidur berlebihan itu bahagia," ujar Stefano melerai pelukannya. "Lo tahu itu kan?" Alessandra mengangguk. "Udah jangan nangis lagi. Ayo tidur, pasti lo capek." Stefano mendudukkan Alessandra di pinggir kasur. "Gue takut," lirik Alessandra. "Takut kenapa?" "Gue takut kalau gue tutup mata buat tidur, Vinaldo muncul lagi dan gue sakit lagi." Stefano menghela nafas, mengangkat dagu Alessandra agar wajahnya terlihat. Perlahan jari Stefano mengusap jejak air mata Alessandra, membuat gadis itu terdiam. "Dada lo sesak ya kalau ingat almarhum Vinaldo terus? Gak bisa tidur, makanya minum obat?" tanya Stefano. Iya, Stefano mengelus pipi sebelah Alessandra kemudian tersenyum. "Tidur sama gue mau?" Alessandra terbangun dari tidurnya. Saat melihat ke samping, di sana ada Stefano yang tidur dengan posisi membelakanginya. Waktu mengingat semalam, tubuhnya serasa ada yang memeluk begitu erat. Tapi tidak mungkin Stefano kan? Buktinya pembatas guling masih rapi di tempatnya. Alessandra mengangkat ponselnya saat panggilan masuk. Saat penelpon itu berbicara, Alessandra langsung sumringah, gembira dan haru. "Bino, cowok itu yang menelpon Alessandra sepagi ini. Jam 6 lo bisa kesini, rumah gue maksudnya. Abis itu kita langsung berangkat." "Nggak bisa siang aja, dadakan Dra. Gue mau sekarang please." "Iya deh, yang nggak sabar. Gue siap-siap sekarang kalau gitu, lo tunggu aja 30 menit. Izin dulu sama suami lo, Dra." Alessandra menoleh pada Stefano yang masih pulas tertidur. "Stefano masih tidur, udah santai aja, gue siap-siap dulu." "Oke, gue tunggu. Hati-hati di jalan." Alessandra langsung berlari ke kamar mandi setelah panggilan terputus. Bersiap-siap dengan pakaian yang rapi, tak lupa memoles bibirnya dengan lip care agar bibirnya tidak kering. Meraih tas, kemudian menatap Stefano beberapa detik dengan senyuman samar, lalu menutup pintu dengan pelan agar tidak mengusik Stefano. Tanpa mengatakan sepatah kata apapun, Alessandra pergi menemui Bino. Stefano terbangun dari tidurnya, menoleh ke samping. Alessandra tidak ada, membuat mata cowok itu langsung menyapu ke sudut kamar. Dengan nyawa yang masih belum terkumpul, Stefano menyibakkan selimut, memakai sendal berbulu, mengetuk pintu kamar mandi, namun pintu itu tidak terkunci. "Mungkin lagi masak," ujar Stefano membasuh mukanya terlebih dahulu. Lalu kakinya berjalan santai menuruni anak tangga. Saat sampai di dapur, Stefano tak melihat Alessandra. Di ruang tengah pun tidak ada. Stefano keluar, berharap Alessandra ada di sana. Ternyata tidak ada. Alessandra lo di mana?" Pakik Stefano mulai cemas, beralih ke taman. Alessandra. Namun tidak ada juga. Kekhawatiran Stefano mulai menjadi. Cowok itu kembali ke kamar sambil terus memanggil Alessandra.
berharap gadis itu menyahut. Mengambil ponselnya lalu menghubungi istrinya. Angkat, memejamkan mata. Saat terhubung, betapa terkejutnya Stefano saat ponsel Lysandra berada di nakas sebelahnya. Tidak dibawa, mengambil ponsel itu. Stefano menghela nafas. Lu kemana Sindra? Stefano berpikir seraya memijat keningnya. Apa gadis itu kabur karena semalam ia memeluknya? Tapi Stefano memeluk Lysandra saat memastikan gadis itu benar-benar terlelap. Lagi pula, Lysandra tidak seheboh itu sampai kabur dari rumah karena hal yang tak berdosa. Tak mau menyerah, Stefano menghubungi Barry, Michael, bahkan teman-temannya. Namun mereka tidak tahu menahu soal Lysandra. Stefano menjambak rambutnya cemas. Ah, lo kemana sih Indra? Kenapa gak bilang sama gue kalau lo pergi? Apa lo lupa kalau gue suami lo? Seharusnya lo izin dulu sama gue, ujar Stefano kakinya bergerak gelisah. Gue khawatir Indra. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, Stefano meraih jaket dan kunci mobilnya, lalu pergi mencari istrinya dengan perasaan khawatir, cemas, kesal, dan sedikit kecewa. Lysandra ikut bahagia saat Bino sebentar lagi akan melamar Alexa. Kini mereka berada di toko perhiasan. Bino sengaja mengajak Lysandra agar gadis itu membantu memilih perhiasan yang cocok. Insting perempuan tidak pernah salah. Yang ini cocok gak Indra? Cocok, bagus permatanya warna biru. Kalau pilihan lo yang mana? Lysandra memilih lalu meraih kalung berliontin bentuk bulan. Gue pilih yang ini, bentuk liontinnya sama kayak Alexa. Bener juga, tapi gue maunya cincin. Kalung buat lamaran, kalau cincin buat akad nikah, Bin. Bino mengangguk paham. Oke deh, beli kalung sama cincin duh. Jadi gak sabar lamar Alexa, ujar Bino, membuat Lysandra terkekeh geli. Semoga lancar sampai Riha ya, Bin. Rumah tangga gak segampang yang lo lihat. Jadi, lo harus benar-benar siap tanggung semua resikonya nanti. Tenang, Dra. Semua persiapan dari mental, harta tahta, juga calon istri udah gue siapin. Gue jamin Alexa gak akan kekurangan materi atau kasih sayang, balas Bino. Lysandra mengangguk serta tersenyum. Sambil menunggu pesanan dikemas, Bino duduk di sebelah Lysandra berdempelan. Halo Novelers semua ya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Vivita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin. Sesuai dengan permintaan Novelers semuanya, Mimin akan upload lanjut cerita dari kisah menikahi wanita aneh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel